Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen WPU Cast, di mana kita ngobrol-ngobrol bersama tamu spesial di studionya WPU. Dan kali ini kita kedatangan, sebenarnya ini tamu lama nih. Berasa bimbingan lagi. Betul. Kita kedatangan Rizky Ramadan, atau kalau teman-teman biasanya manggilnya Kira ya, Betul, dipanggilnya Kira, Pak. Oke, sebelum kita masuk nanya-nanya ke Kira ini, boleh perkenalkan diri dulu, teman-teman disapa dulu. Halo teman-teman semua, kenalin aku Kira, atau nama lengkapnya sih Rizky Ramadan ya. Cuman nama Rizky Ramadan kayaknya terlalu banyak ya. Jadi saya membuat nickname sendiri untuk biar unik aja gitu. Jadi dipanggilnya Kira, dan Kira itu laki-laki. Banyak yang salah ngira malah perempuan, Mbak Kira gitu kan banyak. Sebenarnya ya wajar sih, karena namanya kan lumayan enggak gender spesifik gitu ya. Jadi Kira gitu. Sekarang software engineer di Telkom dan juga lagi sering jadi mentor front end dan juga ngonten juga, Pak. Sebelum nanya-nanya, Kiranya sendiri tuh sejak kapan kamu dipanggilnya Kira? Waktu pas kita kuliah tuh kamu udah dipanggil Kira belum? Sebenarnya dipanggil Kira itu sama teman SMA. Karena ada yang namanya sama. Iya, karena banyak nama Rizky Ramadan, terus teman-teman SMA manggilnya pakai Kira tuh kan Rizky Ramadan gitu. Jadi Kira iya. Gitu ya. Nah, waktu kuliah teman-teman kuliah nggak manggil Kira, justru teman-teman kuliah manggilnya namanya KY. Kenapa KY dipanggilnya? Karena kalau nyebutin nama, saya kalau kenalan sama orang baru, saya biasanya spell. Karena orang sering salah nyebut. Yeah. Jadi kalau kenalin nama saya Rizky Ramadan atau RIZKY gitu kan. Ada kenalin saya Rizky RIZKY gitu. Biasanya kan ada KY-nya. Jadi orang manggilnya itu sih kalau di kuliahan. Iya, soalnya saya tahu di kelas tuh kamu dipanggilnya KY kan. Betul. Kalau di kuliahan emang dipanggilnya itu. Tapi Kira tuh udah ada dari sebelum kuliah. Betul, dari 2016-an. Kalau nggak salah 2016-2017-an. Itu, nah ngomong-ngomong masalah sebelum kuliah nih. Dulu kamu dari SMA apa? SMK? SMA IPA waktu itu. Berarti sebelumnya Bandung. Belum pernah sama sekali mengoding. Betul, belum pernah sama sekali nyentuh per IT-an lah. Backgroundnya cuma karena anak SMA yang sering main warnet aja gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kira ini dia mahasiswa di Teknik Informatika Unpas juga. Angkatan 2018, masuknya 2018. Kebetulan dulu kuliah webnya sama saya. Sama Pak Dika. Sama saya, terus kebetulan juga kerja praktek dan tugas akhirnya saya yang bimbing juga. Betul, ya? Jadi kita dari awal kuliah sampai akhir ini banyak berhubungan. Perjalanannya udah cukup panjang, saya tahu banget gimana waktu pas dia masih baru masuk ya sampai akhir kuliah. Tapi buat teman-teman yang penasaran perjalanan pendidikan dan karirnya seperti apa, nanti kita bahas di sini. Nah, tadi dari SMA. Betul. Nah, udah mulai tertarik ke dunia IT lah gitu secara umum sejak kapan? Sejak main warnet. Anak warnet juga. Sejak main warnet. Saya main warnet dari SD. Oh, SD? Dari SD. Main apa SD? SD main Point Blank, Ayo Dance, ya gitu-gitulah gitu ya, game-game warnet basic SD, lah. Saya udah jaga warnet itu, Point Blank, Ayo Dance, Lost Saga. Iya, saya juga pemain itu semua. Betul. Terus sampai SMP masih? SMP sampai SMA masih. Terus kan kalau soal ketertarikan IT belum terlalu ada, karena SMP SMA tuh saya fokusnya anak band malah, Pak. Oh. Iya, jadi main musik kan, manggung sana sini gitu kan. Pas mau kuliah nggak boleh kuliah musik nih. Iya. Jadi ya mulai mencari kesenangan lain. Tapi yang pengennya dekat, gitu. Kuliah musik awalnya. Pengennya kuliah musik, cuma ditentang lah gitu. Ngapain kuliah musik gitu. kayak itulah biasa orang tua ya. Terus nggak kekeh gitu, nggak apa-apa, saya mau jadi musisi terkenal. Sempat kekeh dan ada perdebatan panjang lah lumayan. Tapi ya endingnya nyari jalan lain yang kira-kiranya saya masih menyenangi juga gitu. Sekitar saya ada apa aja sih selain ngeband gitu. Ternyata nge-warnet juga kan gitu. Tapi di rumah ada komputer atau laptop atau PC gitu nggak sebelumnya? Justru belum ada. Laptop pertama saya tuh waktu awal kuliah, Pak. Jadi punya laptop ya karena kuliah gitu. Sebelumnya ngulik komputer ya di warnet aja gitu. Kalau misalnya teman PC-nya lagi error gitu kan, daripada manggil operator saya bantuin dia gitu ya anak warnet yang agak ngerti soal komputer lah gitu. Berarti kamu mirip sama saya ya, milih jurusan IT-nya karena sebelumnya seneng ngegame di warnet ya. Betul. Berarti nggak tahu isi IT itu kayak apa? Sama sekali nggak tahu apa. Waktu itu nanya ke teman SMA nih, kayak aku anak warnet,
kuliah yang komputeran apa? Terus dia bilang, oh itu mah teknik informatika. Temennya apa? Temennya udah kuliah? Belum, teman saya seangkatan, tapi dia masih sama-sama, dia lebih sering research soal jurusan lah. Kalau saya emang enggak, saya emang main warnet, ngemusik kan gitu-gitu doang waktu SMA. Ya jadi kayak gitu pas nanya, dijawab itu langsung, teknik informatika. Tanpa ragu langsung nyari jurusan teknik informatika gitu. Sebelum tahu teknik informatika itu ngapain, saya daftar aja gitu, modal nekat. Itu diizinin, itu mah nggak apa-apa ya? Itu mah diizinin, nggak apa-apa katanya kalau teknik informatika. Tapi kalau saya dulu gini, kan saya seneng main game nih. Udah ya dibanding mungkin di teman-teman seangkatan saya waktu SMA, saya termasuk yang nerdnya lah gitu. Jadi terpapar komputer udah lebih lah gitu. Nah, tapi karena saya seneng main game, saya pilih informatika tuh ada kepikiran kayaknya bisa deh bikin game. Game ya. Sempet gitu juga nggak? Atau enggak aja? Enggak sejauh itu sih, cuma sekedar pokoknya ngoprek komputer aja. Udah. Ya, ngoprek komputer. Terserah mau bikin apanya, nggak tahu kedepannya gimana, blind aja gitu. Tapi kayak install ulang gitu udah bisa kali ya? Sempat bisa. Iya, saya juga itu berbekal itu doang. Padahal gimana? Kalau saya sih ekspektasinya ambiar gitu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang di pikiran saya gitu. Oh, saya juga sangat tidak sesuai pikiran saya, Pak. Gimana apaan nih bikin aplikasi ngoding gitu kan, bahasanya sangat asing semester sekali. Semester 1 gimana rasanya semester 1? Semester 1 sih jujur fun, Pak. Kalau saya justru di luar ekspektasinya itu malah lebih ke arah fun. Ya, jadi semester 1 nemu teman-teman yang bagus, terus kuliahnya enjoy dan juga senang sama mata kuliahnya. Jadi nilai pun bisa maksimal gitu dan mulai menyenangi gitu, mulai mendalami. Nah, sebelum semester 1 tuh mulai ngulik-ngulik dulu setelah daftar nekat itu. Baru ngulik. Ada apa nih di teknik informatika? Waktu itu 2018 ketemu channel Bapak dulu. Jadi udah tahu Bapak sebelum saya kuliah. Kita ketemu di semester 1 ya? Semester 2 kita ketemu. Semester 2 ya. Berarti udah cari tahu dulu nih kira-kira di dalam. Itu cari tahunya cari misalnya mata kuliah apa yang ada di jurusannya atau secara umum aja cari di internet gitu? Nyari di internet sih teknik informatika nih kerjanya nanti bakal jadi apa gitu. Salah satunya kan web developer bla 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 gitu. Nah, mulai ngulik deh programming waktu itu ngetik di YouTube-nya. Entar muncul web programming Unpas ternyata yang muncul duluan. SEO-nya udah tahu juga. Itu dosennya? Iya, udah tahu kan. Udah tahu. Oh, ini dosen di Unpas teknik informatika, berarti nanti saya bakal belajar sama Bapak ini nih gitu. Oke, nah kalau saya terus terang dulu pas masuk itu kagetnya adalah karena kebiasaan yang waktu saya di SMA itu kebawa. Kan SMA tuh kita teratur ya. Betul. Kuliah, sekolah pagi, pulang siang, terus siang tuh kosong main. Betul, gitu ya. Tinggal main misalnya. Kalau kuliah kan apa ya? Jadwalnya random gitu. Random terus tanggung jawab kita sendiri gitu. Ngerasain nggak? Kalau saya kacau sih semester 1 dulu. Kalau kacau sih nggak terlalu ya, cuma kaget aja kalau misalnya ada kelas jam 7, ada lagi jam 3 gitu. Sore, Itu kan lumayan gapnya, mana rumah saya kan jauh dari kampus lumayan 20 kilo tuh Pak. Jadi, nggak pulang dong? Nggak pulang, jadi ya paling kalau nggak ke kosan teman ya nongkrong gitu ya, lumayan sih, perlu adaptasi juga emang. Iya, dan emang bener ya cari temen yang pas lah gitu ya untuk sama-sama mau belajar gitu, nggak kebanyakan main doang gitu. Iya. Itu juga penting sih. Betul, penting juga. Kayak kalau kemarin tuh contohnya di Clash of Champion kan Excel sama Sandi itu kan mereka kan rival yang abadi gitu kan, tapi temenan gitu. Sekolahnya sama. Iya, sekolahnya sama kan di NUS kan. Nah, itu tuh penting gitu buat punya yang kayak gitu tuh gitu. Saling nge-challenge. Betul. Gitu ya. Nggak mau kalah. Misalnya ini bisa apa, saya juga. Masa saya kalah gitu kan. Iya. Ya soalnya yang saya tahu, saya ngelihat juga perjalanan akademik kamu, nilainya tiap semester nyaris perfect. Betul. Terus ya. Betul. 4 semester awal tuh perfect semua. Perfect semua, A semua ya. A semua. Nah itu dia. Itu nggak gampang sih menurut saya. Apalagi yang dari SMA-nya tuh nggak mengenal coding sama sekali. Betul. Tapi pas pertama merasakan coding tuh langsung ini saya ulik atau kaget juga. Justru ini apa sih gitu kan gini, pada saat kita pertama belajar coding tuh biasanya nggak langsung jadi program yang keren kan. Betul. Hitam putih jelek gitu. Terus kayak di command prompt ini bakalan jadi apa sih, bingung juga nggak? Bingung banget gitu. Tapi setelah belajar programming web malah jadi lebih ke gambar. Oh, yang saya ketikin gini tuh outputnya gini loh gitu. Nah, setelah dari situ mulai ke challenge.
Makanya sampai sekarang di front end developer karena apa yang saya ketik kelihatan gitu. Iya. Nah, berarti udah ada di perjalanan kuliah kamu tuh, wah ini saya kayaknya mau jadi web developer deh gitu. Nah, justru nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Karena saya ya semester 1 banyak knowledge lah ya, banyak dapat dari sana sini, malah bikin game sama temen, nyobain bikin game, dan saya malah bukan ngoding, saya malah bikin audio, Pak. Jadi saya bisa bikin musik nih. Iya, sound engineering. Jadi saya bisa bikin musik nih. Tapi saya masuk teknik informatika, apa yang match nih antara dua ini gitu. Jadi nyari yang match. Tadinya nggak mikir terlalu jauh soal pengen jadi programmer, tapi ngoding suka. Cuman saya mau nge-matchin apa yang saya bisa, skill saya bermusik sama teknik informatika ini gitu. Oh, tapi itu kan kayaknya baru di semester agak atas kali ya. Kamu berpikirnya kayak gitu ya? Kan skill untuk bermusiknya udah ada nih, basicnya udah ada. Terus dari musik yang kamu kan main gitar nih, betul. Itu kan diterjemahin ke digital kan, berarti betul. Kan pengen bikin sound untuk game gitu misalnya. Ilmu itu kan baru ada mungkin di semester mungkin atas kalau di kuliah ya, multimedia kan. Atau kamu udah ngulik sendiri sebelumnya? Kalau saya dari semester 1 udah main kayak gitu sih. Jadi ngulik sendiri gitu. Jadi semester 1 tuh emang benar-benar aktif ngulik saya, Pak. Segala dicoba gitu. Kayak ngoding dicoba, itu dicoba. Puas dengan apa yang dikasih dari kampus ya kan? Betul. Tugas udah banyak gitu. Tugas banyak, iya lumayan. Masih sempet untuk ngulik tuh gimana ceritanya? Ya saya mah iseng aja orangnya, Pak. Emang seneng iseng aja gitu. Kalau misalnya gabut dikit tuh kayak pengen ngelakuin apa gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir di sela-sela tugas dan kegiatan kampus masih ada sebetulnya waktu buat ngulik tuh masih ada. Ada banyak banget, malah saya masih sempat ikut UKM. Olahraga, sempat jadi atlet juga. Karena dari SMA atlet juga. Bela diri karate, ya? Iya. Karate, ya benar. Ya, jadi waktu SMA tuh ngewarnet, karate, musik. Jadi nggak ada tuh belajar. Iya. Ya jadi karena banyak mahasiswa saya juga yang merasa di semester ya tingkat 3 lah gitu. Pak sibuk banget ini kuliah kok. Hampir semuanya tugas, apa segala macam kayak nggak ada waktu. Mungkin bisa dicek lagi manajemen dan pengelolaan waktunya ya. Sebenarnya masih ada sih waktu buat ngulik tuh masih ada kan. Ada banget Pak waktu kuliah mah. Justru waktu kuliah itu harus dimanfaatin sebaik mungkin buat kita explore. Karena bagaimanapun kita trial and error, misalnya kita melakukan kesalahan ya nggak apa-apa, kita masih mahasiswa, kita masih ngulik gitu kan istilahnya. Iya, ketika udah di dunia profesional kan kesalahan itu lebih tidak dimaafkan lah istilahnya dibanding ketika kita masih mahasiswa gitu. Iya sih, karena kan ya gini, kalau misalkan nilai jelek, tugasnya jelek ya itu kan untuk diri kita sendiri ya. Paling ngulang lah, gitu. Masih ada kesempatan loh. Masih ada kesempatan ya gitu. Kalau di kerjaan ya kena marah kan. Kena marah. Paling parah juga dipecat gitu, kena layoff ya. Jadi sebenarnya pas kuliah tuh ya habisin jatah gagalnya. Nah, tapi tipsnya tadi gimana sih buat teman-teman misalnya yang lagi kuliah di semester awal masih bingung adaptasi, apa yang kamu lakukan gitu waktu itu? Apakah milih teman yang tepat atau cari guru yang bisa ngebimbing atau cari resource, gimana dulu? Dulu ini aja sih, nyari teman yang cocok dulu. Nyari teman yang cocok, abis itu kan biasanya jadwal jadi mirip-mirip nih. Nah terus kita cek teman-teman kita sekitar tuh dia gimana sih nge-manage waktu, dia gimana memanfaatkan waktu yang dia punya gitu. Misalnya teman saya kalau misalnya lagi libur Sabtu Minggu, dia ngelakuinnya ngulik dan lain sebagainya. Terus ada teman yang satu lagi Sabtu Minggunya weekendnya dipakai buat jalan-jalan. Nah kita jadi punya komparasi kan, mana yang sebaiknya kita coba terapin juga ke diri kita gitu. Jadi sebenarnya teman yang bagus itu perlu, tapi kita perlu lebih wide ngenal orang buat preferensi gitu. Dulu temennya ada juga yang dari luar kampus atau memang mainnya circle-nya dari teman-teman kelas atau kampus aja? Saya kebetulan introvert Pak. Jadi temannya yang di kampus aja gitu aja. Karena nggak ada waktu untuk bersosialisasi di luar juga sih, dan nggak ada kesempatannya juga lebih kira gitu. Saya juga mungkin dulu terjebaknya itu. Saya jadi masih main bersama teman-teman kampus SMA justru. Oh SMA gitu. Jadi ya kejebaknya gitu. Pulang kuliah tuh mainnya sama teman-teman luar kelas gitu. Jadi kan kita nggak tahu apa di kelas lagi ada kegiatan betul. Ada update apa, kita skip gitu karena senengnya mainnya sama teman SMA ya. Itu juga salah satu yang mungkin bisa diterapin ya. Jadi betul. Ya, karena kita udah ke kampus ya udah
temannya circle-nya yang di kampus gitu. aja gitu supaya kalau ada informasi apa cepet gitu. Betul. Terus deket juga di kampus. Itu apa di kampus atau di kosan teman atau di mana tuh? Biasanya di kosan teman sih. Jadi ada satu teman yang kosannya emang jadi base buat kita nongkrong lah, ngapain lah gitu, atau ngide sesuatu lah gitu kan. Misalnya kita brainstorming istilahnya gitu. Kita mau bikin apa nih? Kayak gitu. Kita mau ikut lomba apa dan lain sebagainya gitu. Iya. Itu jadi menarik sih teman-temannya. Jadi itu bisa jadi salah satu tips cari teman yang sama-sama bisa ngebangun atau nge-upgrade diri kita. Betul. Jadi teman yang upgrade diri ada, teman yang untuk main juga ada. Biasanya kalau saya dipisahin kalau itu. Oh, tapi di kampus juga sama. Tapi masih di kampus ya. Cuma circle-nya beda aja. Setuju sih. Saya juga ngasih saran kalau bikin project di semester yang tingkat atas, pisahin tuh teman main sama teman kerja project, supaya nanti yang nggak kebawa lagi nongkrong, mabar yuk. Kalau mabar sama yang lain gitu, nanti aja gitu. Kalau waktunya main ya main, waktunya kerja ya kerja. Jadi kita tuh harus being present ketika sedang melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu ya 100% di situ gitu. Kita give 100% kita saat itu gitu. Iya, mantap. Iya, setuju sih. Jangan sampai ya ke distract kan. Betul. Nah, yang menarik adalah teman-temannya ini selain belajar bareng, selain upgrade diri bareng, juga kalian yang bikin sesuatu juga ya. Betul. Yang saya tahu kalian bikin startup game development. Betul. Nah, coba ceritain awalnya gimana sih? Kok kepikiran gitu masih kuliah? Kita bikin startup yuk gitu. Jadi waktu itu ketemu satu teman yang emang dia udah jago ngoding gamenya Pak. Dia dari 2014 udah ngoding. Sementara dari itu sekolah 2018. Iya dari SMP kan, dari umur di SMP udah ngoding bikin game gitu kan. Saya mah SMP masih main gitar gitu. Nah, dia udah jago ngoding. Terus ada kesempatan waktu itu di kampus tuh buat ikut lomba game development tingkat nasional. Diadain sama swasta gitu. Bikin tim lah kita. Tadinya cuma saya berdua doang sama dia. Ayo ikutan lah lomba ini, ayo gitu. Terus ngerekrut yang lain. Terus oke, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian langsung ini. Ditentuin gitu. Langsung role-nya. role-nya. Saya bikin musik gitu kan. Dia ngoding, dia bikin desain game dan lain sebagainya gitu. Tujuannya hanya untuk ikut lomba aja. Ikut lomba itu. Iya. Ternyata juara 3 dari nasional itu. Lumayan kan gitu, kayak ini dilanjut apa ya gitu. Iya benar. Produknya ada, semangatnya ada, masih ada. Jadi kayak oke, kita bikin game lain gitu. Apa dulu game? Dulu gamenya namanya Wayang Quest gitu, kayak kita tebak kuis. Jadi ada game kuis gitu, terus kita tebak jawabannya apa. Kalau jawabannya benar kita nyerang ke musuhnya. Oh, RPG. Iya, jadi lombanya kayak turn based RPG gitu. Bikin kayak gitu doang sih, tapi alhamdulillahnya ya menang gitu, juara 3. Itu semua bikin sendiri kayak karakter desain, betul, game mekaniknya, soundnya. Game mekanik, sound segala macamnya in-house, nggak ada yang kita beli di internet gitu, karena semuanya ada gitu. Ada yang bisa bikin 2D-nya karena gamenya 2D kan. Ada yang bikin 2D-nya, ada yang ngodingnya, ada yang bikin audionya gitu. Itu full anak-anak kelas semua. Anak kelas semua itu full gitu. Dan memang semuanya udah pada bisa skillnya masing-masing, atau begitu dapat role disuruh sama kamu, nih kamu jadi ini, dia ngulik gitu. Rawat jalan aja. Jadi sambil ngulik sambil ngerjain gitu. Jadi yang kita ulik tuh yang kita kerjain gitu. Jadi kan itu kan project base gitu ya. Lebih cepat gitu untuk pembelajaran biasanya kalau kayak gitu. Iya. Itu semester berapa? Semester lomba ya? Semester 1 akhir menuju 2. Waduh. Berarti di awal banget ya? Ya, jadi semester 2 tuh udah dapet juara nasional. Iya. Kebakar sih semangatnya ya pasti ya. Langsung ayo kita bikin game yang lain, bikin game ini. Sempat rilis 2 apa 3 game di Play Store. Ya lumayan flop dan nggak laku kan, karena nggak ngerti marketingnya kan. Semua engineer. Kita ngertinya bikin game, kita nggak ngerti cara masarin gamenya gitu. Iya. Banyak sih yang gitu. Betul. Dan bertahap dikit-dikit mulai belajar masarin game sampai sekarang masih nyoba ngembangin untuk nanti kedepannya mau kita pasarkan gitu Pak. Ini sampai sekarang masih jalan sampai kan? Sekarang masih jalan, timnya masih sama, orang-orangnya masih sama. Udah kerja, tapi itu masih jadi kayak side project. Betul, gitu ya. Jadi kayak side hustle gitu, ramean gitu. Sih, jadi sesuatu tuh nanti. Iya. Sekarang kita udah belajar sedikit ilmu tentang masarin gamenya lah gitu. Sekarang lagi bikin, nanti coba kita pasarin. Kayaknya harus ada yang berkorban jadi orang bisnis sih. Nggak bisa semuanya. Iya. Semuanya engineer gitu. Engineer nggak bisa. Kebetulan saya udah nggak jadi engineer-nya sih emang. Iya, jadi nggak bisa. Oke deh, saya engineer sambil mikirin bisnis, nggak bisa. Harus ada yang beneran berhenti mikirin technical, mikirin bisnis. Nah itu di saya sih kebetulan. Nah iya, jadi emang harusnya
fokus gitu. Karena Betul. kalau masih mikir ini fiturnya apa, terus ini Mekaniknya gimana gitu. Udah susah. Iya, emang Harus ada yang pitching kemana gitu. Nah itu yang saya lakukan sih sekarang gitu. Iya. Jadi ada yang ngambil role-nya emang. Keren ya. Jadi itu juga bisa. Ya itu pertemanan sehat lah menurut saya. Betul Pak. Tapi kalian tuh main nggak di luar itu? Jalan-jalan yuk kemana atau apa gitu? Kadang ada bikin acara juga sih kayak, ayo kita makan bareng di sini gitu, atau kita meetingnya sambil makan di sini gitu. Jadi nggak selalu serius-seriusan ya. Betul. Atau kadang karena timnya game ya, jadi ada session mabar gitu. Iya. Sama tim buat, kita mau bikin game kayak gini, referensinya dari game ini. Ayo kita mainin dulu nih si game ininya, biar kita ngerti semua sama mekaniknya. Nah baru nanti kita bikin. Total gamenya. berapa orang? 8 sekarang. Gede juga ya, lumayan ya. Lumayan. Sekarang sih udah ngerekrut teman-teman di luar kampus sih lumayan. Oh, tapi buat ngerjain apa, aset? Iya, buat ngerjain 2D 3D yang gitu-gitunya. Keren. Nah, yang jadi saya penasaran adalah tadi dari awal sama teman-temannya udah fokus di startup, bikin game, terus udah bikin game beneran juga, menang lomba juga. Nah, tapi kenapa saya tuh agak skip tuh kamu waktu bikin game tuh, saya nggak tahu, saya tahu ada anak-anak di kelas kamu tuh yang bikin startup game, tapi saya nggak tahu. Saya gitu orangnya. Tahu, orangnya tahu, cuman nggak tahu aktivitasnya ngapain. Oh iya. Udah aja ya. Sampai di tingkat 4 kamu datang mau belajar web gitu. Nah itu ya saya pikir kamu memang tertarik di web aja. Pindah ke webnya gimana tuh? Pindah ke webnya kebetulan kenapa nggak game aja terus gitu? Iya sebenarnya pengennya sih gitu tadinya. Cuma kan saya nggak bisa ya terus-terusan bikin audio untuk game terus gitu ya. Karena ya nggak terlalu, ini di Indonesia belum terlalu bagus lah. Niche masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Jadi saya mulai nyari lagi nih apa yang kemarin-kemarin udah dipelajari tapi yang marketnya gede. Ternyata web development kan lumayan kan. Jadi baru deh mulai belajar web development. Setelah itu karena harus magang. Nah baru pas magang nyari role-nya front end web development gitu. Karena sebelumnya sempat ngulik-ngulik dulu gitu kan lebih dalam soal si front end web development ini gitu. Jadi pas magang itu benar-benar kamu tuh pakai React kan waktu itu ya? Iya waktu mau magang tuh udah belajar React tapi belum belajar Next.js. Tapi pas magang disuruh pakai Next.js, jadi rawat jalan juga. Pertama kali juga ya? Pertama kali megang Next.js itu. Next.js. Ya codingnya pun berantakan kalau dilihat sekarang malu saya. Iya. Terus nanya ke saya lagi yang mana saya juga nggak ngerti. Itu pas magang itu udah di Telkom berarti ya? Iya magangnya di Telkom. Jadi waktu mau magang tuh saya sama teman saya berdua kan sama Afif kan. Nah yang lain udah dapat tempat magang, tinggal kita berdua doang yang belum dapat. Lumayan itu di antara teman-teman kalian atau semua teman-teman saya doang gitu. Iya. Nah waktu itu udah pada dapat tuh, kita belum, kan bingung juga ya, agak insecure juga gitu pas mau, sampai nggak bisa tidur pas mau magang tuh, benar-benar nggak tidur semalaman. Nah setelah tidak tidur semalaman itu, paginya ada notifikasi langsung masih tertarik magang di Telkom. Udah pernah ngelamar? Iya udah ngelamar, cuma nggak ada balasan segala macam gitu. Nah baru ada. Oke, tadi mohon maaf kita break zuhur dulu, agak kepotong tadi pertanyaan. Kita lanjut lagi ya. Boleh Pak, kita lanjut lagi. Tadi tuh sampai kamu mau magang, teman-temannya udah pada dapet, tinggal kamu. Betul. Nah terus nggak bisa tidur gitu. Betul. Nah terus gimana? Nah ya kan sampai waktu itu kan udah ini ya, kita udah ngelamar sana sini lah ya untuk magang ke Telkom juga, ke mana-mana juga gitu. Nah waktu itu benar-benar gak tidur semalaman, dan paginya tiba-tiba muncul notif, masih minat nggak magang di Telkom? Alhamdulillah. Ibunya overthinking dulu ya? Overthinking dulu semalaman. Sama sih teman saya juga yang satu, yang si Afif itu kan bareng juga kan. Nah dia juga nggak tidur semalam itu, bareng nggak tidur dua-duanya kepanggil. Ada Afifnya di sana. Itu apa namanya? Udah berapa lama sejak ngirimin lamarannya? 3 mingguan kalau nggak salah. Berarti udah berharap. Makanya kayak gitu. Ya enggak lah, nggak dapet ini mah. Tapi kan hopeless gitu ya, mau nyari di mana lagi gitu. Makanya nggak sampai nggak tidur gitu. Tapi tahu itu ngapain sih magangnya, dijelasin bakalan role-nya apa? Tahu programmer web gitu. Pakai Next udah tahu? Belum. Justru baru tahu pakai Next tuh ketika magang nih diterima, onboarding, langsung ketemu leadnya yang magang saya waktu magang. Nah dia langsung ngide nih, oke kita bakal bikin aplikasi ini pakai Next.js ya gitu. Dia tiba-tiba berarti gitu. Itu dari nol banget? Dari nol banget, jadi kita kayak dikasih semacam
simulasi gimana kalau kerja di Telkom bikin project dari nol from scratch gitu. Dia diajarinnya gitu. Timnya berdua doang? Timnya sama kalau dari kampus kita ya berdua, sisanya ada dari SMK, ada yang SMK juga magang di situ untuk jadi desainer, untuk jadi UI UX-nya gitu. Nah, kita ngodingnya, Afif kebetulan kebagian back end-nya, saya front end-nya gitu. Oke, coba jelasin ke saya proses dari pada saat kamu udah onboarding tadi ya. Berarti si orang perusahaannya itu seolah jadi apa? Jadi tech lead, jadi PM-nya lah jadi ya. PM-nya ya. Jadi PM-nya. Kita tiap hari ada daily report gitu kan. Dari sebuah project yang memang kalian rancang atau memang dia udah punya idenya? Dia udah punya idenya. Oh, dia udah punya idenya. Kalian eksekusi aja. Iya, kita tinggal eksekusi gitu. Dia bilang kan pokoknya saya pengen bikin kayak gini pakai tech stack ini. Silakan dieksplor. Yang gitu. milih role-nya siapa? Saya front end Afif back end gitu. Kalau itu waktu itu kesepakatan berdua aja. Oh, bukan dia yang milihin? Enggak dipilihin, kesepakatan berdua. Sok maunya jadi apa, bagian apa gitu kan dan sebagainya. Tech stack-nya dipilihin. Tech stack-nya dipilihin. Oke, untuk front end-nya Next.js, untuk back end-nya pakai Express bla bla bla. Ditanya nggak bisa nggak Next.js gitu? Enggak ditanya. Pokoknya langsung ini Next.js. Oke, pakai Next.js bikin. Nah, pas itu kan saya belajar rawat jalan. Oh, dia nggak mau tahu gitu? Nggak mau tahu. Bisa nggak bisa, pokoknya hasilnya harus jadi. Bilang nggak? Tapi saya belum. Enggak, saya nggak bilang. Bisa dulu aja. Bisa dulu aja. Ya, Oke dulu aja. Oke dulu aja, benar. Itu tips menarik sih. Kalau dapat project, oke dulu aja. Cuma kadang harus nakar diri juga, Pak. Iya, betul. Karena saya pernah juga ada proyek asal oke dulu aja ternyata malah gagal gitu. Oke, terus dikasih deadline berapa lama? Magangnya berapa lama sih? Magangnya tuh 1,5 bulan apa 2 bulanan 2 gitu. bulan. Tapi baru sebulan jalan disuruh berhenti, Pak. Kamu berhenti aja ya magangnya. Wah, tidak panik gitu kan. Kenapa, Pak? Lanjut di proyek sebelah ya jadi karyawan aja katanya gitu. Langsung padahal langsung. Belum beres magangnya. Terus bilang kan saya belum beres, Pak gitu. Nah, enggak apa-apa lah biarin. Lumayan upgrade kan jadinya. Tapi kerjaan yang dari project pertama udah selesai. Udah selesai, MVP-nya udah selesai. Karena memang dimintanya cuma itu. Iya. Itu dummy atau project beneran? Sebenarnya bisa aja jadi project beneran, cuma masih dummy sih datanya pun dan lain sebagainya. Ya kita kayak belajar bikin CRUD tapi di perusahaan orang lagi sebenarnya. Ya, simulasi bagaimana kerja di Telkom. Betul. Nah, terus dipindah ke project beneran. Project beneran langsung. Bikin apa? Waktu itu bantuin tim namanya Gameku. Jadi dia tuh aplikasi cloud gaming gitu untuk consumer. Nah, tadinya websitenya pakai C# HTML, si tech stack-nya. Udah jadi. Udah jadi. Terus mereka pengen revamp ke Next.js. Oh. Nah, saya sama Afif bantu-bantu di situ nge-revamp ke Next.js. Lead-nya sama, orang yang sama atau dilimpahin ke tim lain? Dia lead dari beberapa produk, salah satu produknya itu. Ternyata yang megang saya lumayan tinggi jabatannya. Bos. Jadi makanya bisa narik orang gitu kan, bisa kayak gitu. Nah, pas di situ ngebantu ngerjain itu, ganti tech stack-nya, pas dicek di performance naik 2 kali lipat gitu, dibanding teknologi yang sebelumnya. Jadi lebih ngebut lah gitu. Ya apa kerjaannya kepake lah gitu ya. Itu timnya berdua doang? Timnya waktu itu bertiga, ada satu senior front end-nya. Jadi tadinya dia cuma sendiri front end-nya. Nah kebetulan dibantu sama kami berdua gitu, jadi bertiga. Itu berarti sebelum 2 bulan magang sampai sekarang aja gitu ya? Sampai sekarang aja ya berlanjut. Dan cuma proyeknya pindah-pindah. Oh iya. Bukannya waktu itu TA kalian tuh itu ya Gameku ya? Bukan, waktu itu TA tuh project waktu magangnya. Oh iya benar. Tapi perasaan bikin platform game juga? Iya betul, emang platform game juga. Cuma kalau waktu magang tuh bikin platform gamenya jadi kayak game HTML5 gitu. Jadi kita buka webnya, kita pilih game HTML5-nya, kita tinggal main di gitu. Main di situ. Kalau yang Gameku? Kalau Gameku juga sebenarnya sama base-nya gitu. Cuma kalau Gameku tuh sistemnya cloud gaming. Jadi game-game komputer, game-game PC biasa lah gitu. Kalau ini kan game web HTML5 gitu kan. Simple gitu, klien. Kalau ini kita request ke server gitu. Kayak kalau nonton YouTube tuh kan kita nge-request video ke server kan. Kalau ini kita main game request ke server. Jadi kita nerima videonya, inputnya kita kirim juga ke si servernya gitu. Jadi nanti dia diproses sama servernya. Kalau kita mencet W harusnya maju playernya gitu. Ya kayak PS tuh ada PS Play gitu, betul. Remote Play ya, gitu remote play gitu ya, betul. Oh, tapi berarti ada sesuatu yang dibawa dong dari KP ke project itu. Ilmu Next.js-nya sih. Ilmu Next.js. Oh, kalau codingnya mah nggak dibawa. Codingnya mah nggak dibawa. From scratch. Iya.
apa tuh yang bikin yang bisa jadi pelajaran dari kamu tuh dikasih sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya? Nggak bisa nih. Yang bilang oke dan kamu bilang tadi menakar diri, ini kayak saya bisa tuh apa yang bikin kamu kayak bisa deh gitu? Sebenarnya karena waktu itu setelah diokein, terus kita ngulik tuh, langsung ngulik, saya langsung ngulik, langsung nyari tahu gitu ya, Next.js itu apa, codingannya kayak gimana. Terus lihat, oh ini mah nggak jauh beda lah dari React.js biasa gitu kan. Cuma bedanya dia punya beberapa fitur tambahan kan. Makanya ya oke lah gitu, kita jalanin aja gitu. Dari segi sintaks pun gak terlalu beda jauh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba disuruh pakai yang teknologi sebelah, saya baru nyerah. Keukur lah ya, oh ini kayaknya bisa lah gitu. Iya. Sampai sekarang masih pakai Next.js teknologi. Masih pakai Next.js. Walaupun proyeknya udah berbeda. Proyeknya banyak ya, tapi sepanjang saya 3 tahun jadi front end emang standarnya pakai Next.js di kami. Menarik tuh. Jadi yang bisa teman-teman pelajari kalau misalkan kita ketemu sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya ya berusaha dulu untuk cobain lah gitu ya, minimal cobain dulu, ulik dulu. Kalau memang udah pada dasarnya suka ngulik mah ya itu jadi tantangan sih ya. Betul. Jadi ketika dihadapin sama challenge itu kan orang tuh ada 2 tipe Pak. Yang satu tertantang, yang satu menyerah gitu. Yeah. Nah kita tinggal pilih aja mau jadi yang mana gitu orangnya. Dan saya mah kebetulan emang senang sama challenge gitu kan. Dari zaman kuliah juga kan nggak sekedar kuliah terus pulang gitu. Ya nah itu dia. Lagian tapi kalau anak IT khususnya software developer sih emang harus seneng ngulik sih. Betul. Kalau nggak seneng ngulik bingung juga ya. Iya betul. Nanti nyelesain problem gimana, terus cari solvingnya gimana. Atau sesimpel ngikutin teknologi aja nggak akan bisa kalau nggak suka ngulik. Sekarang kan kayak lagi banyak soal AI-an gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ngulik kan ya ketinggalan juga gitu. Nggak mau gitu. Iya. Nggak mau pakai AI Ngapain pakai AI? Iya. Bikin otak tumpul kan orang kan gitu kan argumennya ya mau pakai aja padahal mah. Cuman cara pakainya gimana? Betul, cuma cara pakainya gimana. Nah, itu kan yang harus diulik kan. Cara pakainya gimana tuh harus diulik. Nah, kalau misalnya orang yang bilang bikin AI pakai AI bikin otak tumpul tuh ya dia nggak ngulik aja cara pakai yang benarnya tuh gimana gitu. Iya. Ya sesimpel mungkin dia nanya jawaban terus jawabannya benar, udah nggak dibaca lagi gitu ya. Nah, itu mungkin yang bikin AI jadi salah gitu penggunaannya. Ya tapi kalau menurut kamu si AI sendiri gimana di kehidupan sehari-hari sebagai seorang developer kamu gitu? Justru ngebantu banget sih. Jadi kalau misalnya aku sering ditanya ya gitu soal AI gimana gitu. Kalau saya sendiri ngejabarin di sosmed tuh biasanya kita tuh sebagai pembajak sawah misalnya. Nah, ketika kita ngoding manual, kita ngebajak sawah pakai kerbau. Tapi ketika kita ngoding pakai AI, kita ngebajak sawah pakai traktor. Iya. Jadi tetap kita kerja, cuman dipermudah. Lebih cepat, lebih murah dan lebih gampang ngerawatnya gitu. Biasanya gitu. Gak capek gitu. Iya, benar-benar. Yang harusnya bisa dilakukan berapa orang dengan berapa lama, ini bisa kita lakukan sendiri dengan waktu yang lebih singkat cepat lagi. Biasanya dipakai buat apa untuk sehari-hari? Sehari-hari paling dipakai ya biasanya buat konten juga gitu kan, buat bantu konten, terus buat ngoding juga kadang pengen bikin misalnya kalau di React ada custom hook kan, misal mau bikin custom hook ini kira-kira gimana gitu, nah dia bisa bantu juga. Terus selain itu dipakai buat bug fixing juga kadang ada ininya sih. Kalau asisten, coding asisten pakai nggak? Kayak Copilot gitu ya. Biasanya pakai autocomplete sih, pakai juga. Jadi kan ketika kita mau ngetik apa dia udah ngasih suggestion tuh. Nah tinggal pencet tab kan. Nah itu kan mempermudah banget gitu, mempermudah workflow gitu. Nah tapi sebenarnya kita juga harus tahu pada saat dikasih suggestionnya bener apa enggak. Kalau bukan ya jangan asal tab aja. Betul, jangan asal di tab gitu. Misalnya asal tab enter pas di save dilihat aplikasinya malah error. Aplikasinya malah nggak bener. Sebenarnya gitu. Yang bahaya itu bukan kalau error. Kalau error sih kita ulik kan. Betul. Supaya jadi kalau jalan dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu salah. Itu yang bahaya. Jadi misalkan apalagi dipakainya buat tugas atau buat kerjaan kantor yang lebih bahaya. Tap beres. Submit, PR, diterima, beres. Padahal itu bukan kerjaan kita kan, itu kerjaan AI. Betul. Dan yang kita nggak sadari adalah begitu AI udah ngasih sesuatu hasil gitu kan, jadi punya kita kan sebenarnya itu tanggung jawabnya. Betul. Jadi kita harus fully responsible atas apapun jawaban yang AI itu berikan gitu. Jangan nyalahin. Ada itu menyalahi di AI. Iya. Itu kenapa pakai? Iya, benar. Itu soalnya dari AI-nya gini Pak. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Jawaban yang tidak bisa diterima itu. Ya benar-benar itu
sedikit mengenai AI lah ya. Nah, tadi menyinggung sedikit tentang AI membantu kamu untuk bikin konten. Nah, saya tertarik nih. Kan Kira ini di sosial medianya juga berbagi mengenai ya seputar IT lah, seputar IT dan programming, seputar lifestyle juga dalam bentuk konten-konten yang entertaining, Ngebadut. education, ngebadut. Enggak lah, saya bilangnya entertaining udah dibagusin, kamu bilang ngebadut. Bikinnya di mana? Di TikTok, Instagram, YouTube baru mulai. YouTube. Nah, saya pengen tahu awal mulanya kapan dan kenapa memutuskan untuk mengonten. Oke, jadi 2022. Kuliah mah belum kan? Belum. Lulus kuliah, udah cuma kerja doang. Kan kalau dulu ada masa transisi di mana kuliah jalan, kerja jalan. Jadi padat banget tuh aktivitas. Itu pandemi ya? Iya, pandemi 2021, 2022 awal. Nah, pas 2022 setelah selesai kuliah, 2022 akhir tuh kan jadinya cuma kerja doang kan. Nah, biasa saya mah kan gabutan orangnya, gabut ngapain nih gitu, scroll TikTok, ada konten tutorial IT. Bikin apa ya? Pas bikin lumayan rame yang nonton 50.000. Masih inget apa bikin apa awalnya? Bikin tips destructuring di JavaScript. Ya, jadi codingan yang tadinya ribet jadi simple pakai destructuring. Langsung bikin itu? Langsung bikin itu. Jadi kayak tips biar codingannya rapih daripada kayak gini, bikin pakai destructuring JavaScript. Jadi kayak gini serapi ini. Udah gitu dong. Padahal itu cukup advance lah, intermediate lah ya. Iya, intermediate, nggak basic pad awal dari kayak dari HTML, JavaScript gitu. Random aja gitu. Random JavaScript konsep aja gitu. Terus tiba-tiba 50.000 yang nonton, akun 0 follower 50.000 yang nonton, mulai rame kan. Bikin lagi besoknya bikin tips jarang apa loh, gitu. Video pertama makanya saya kaget juga kan waktu itu, apa nih 50.000 yang nonton. Semangat. Iya, langsung semangat kan. Besoknya bikin lagi ya. 30.000 yang nonton, lumayan gede kan. Nah, jadi bikin daily gitu. Sampai sekarang. Nah, terus itu kan tutorial coding kan? Awal-awal tuh. Nah, memutuskan untuk coba entertainment dan lain sebagainya. Karena mulai nggak laku. Karena mulai ya mungkin materinya habis gitu kan, dan secara teori mah udah banyak yang bahas, dan sayanya juga udah banyak bahas konsepsi JavaScript-nya misalnya dari beginner sampai advance-nya. Udah mulai habis tuh kan si stok kontennya. Kalau ke bahasa lain mungkin enggak dulu gitu ya, karena saya masih fokusnya di sini gitu sehari-hari. Jadi nyoba nyari yang mulai sehari-hari relate gitu sama mahasiswa gitu, kayak baru 5 menit ngoding udah distatusin gitu kan, ya kayak gitu ya mulai relate. Itu ramai ya? Itu 3 juta yang nontonnya lumayan. Bener. Itu berarti dari mulai 2000 berapa? 2022. Mulai di TikTok. Iya, 17 Oktober 2022 video pertama saya. Masih ingat 17 Oktober 2022. Itu ada bikin kayak scheduling gitu. Harus misalnya sehari satu, seminggu berapa gitu. Waktu awal-awal konten tuh biasanya sehari satu uploadnya, cuman kalau sekarang lagi ada beberapa kesibukan lain jadi paling 2 hari sekali gitu. Cuman ya bisanya Senin bikin konsep gitu aja, nyari-nyari research. Selasa nulis judulnya gitu kan. Rabu nulis isinya apa gitu. Kamis syuting, Jumat ngedit, Sabtu drafting buat seminggu ke depan gitu, biasanya kayak gitu. Minggu libur. Planning ya. Iya, biasanya gitu sih. Lebih keren tuh daripada saya ya. Saya masih barbar ya. Cuma saya juga kadang nggak disiplin juga sih sama jadwalnya karena ada kesibukan lain kadang. Itu ada timnya atau sendiri? Masih sendiri. Mantap. Kalau mulai pindah ke Instagram? Mulai pindah ke Instagram tadinya ya nggak pindah sih, jadi 2 ya? Jalan dua gitu. Mulai main di Instagram karena tadinya di TikTok udah mulai 10 ribuan apa ya followernya. Tapi di Instagram follower saya masih teman-teman saya aja gitu, masih 700-an gitu. Nah, baru mulai mirroring deh ke Instagram. Ternyata di Instagram juga diterima dengan lumayan baik gitu sama audiens. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa sih menurut Kira ya manfaat seorang developer itu membuat konten di sosial media gitu, menjadi seorang konten kreator lah, kan sebenarnya kerjaan juga udah banyak. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau yang punya side hustle lain gitu. Ini masih konten juga apa tujuannya gitu? Tujuannya discoverable sih. Jadi kita bisa diketahui orang gitu. Nggak sekedar kita programmer di perusahaan A yang tidak dikenal siapa-siapa gitu. At least ada orang yang tahu kalau saya ini programmer gitu, Pak. Jadi background saya programmer, saya bisa ngoding, saya punya studio game kecil gitu dan lain sebagainya. Jadi itu ke personal branding sih. Dan itu bisa nge-leads ke beberapa project dan keuntungan-keuntungan lainnya tentunya. Banyak peluang. Banyak banget peluangnya, jadi kebuka banget gitu.
Apa contohnya benefit apa yang dirasain sebagai seorang software developer yang juga content creator? Kan kita bukan entertain ya. Kalau entertain kan itu kayaknya dunia yang beda lah. Berbeda gitu, yang khusus untuk entertain. Pernah kerja sama company dari Korea, pernah kerja sama beberapa brand besar kayak Google, Lenovo, terus AMD juga pernah gitu. Jadi kita itu, ternotis lah gitu. Iya, ternotis sama brand-brand besar juga lumayan benefit sih, karena event mereka bagus-bagus gitu kan, dan harganya juga lumayan gitu. Terus juga salah satunya mungkin kamu saya lihat sering juga dipanggil untuk ngisi materi jadi pembicara gitu. Betul. Ngisi webinar atau talk show biasanya kan kayak. Biasanya saya lebih banyak di talk show sih. Jadi mereka tanya jawab gitu sama kitanya. Itu kayak ningkatin kredibilitas juga ya. Selain orang tahu kita seorang software developer, karena kita sering ngomong, kayaknya ini bisa nih kalau disuruh ngisi berbagi insight. Jadi skill komunikasi juga sih. Nah itu dia, kan kamu bilang tadi kamu introvert ya orangnya. Saya juga sama orangnya introvert. Tapi gimana tuh cara mengatasi, kan kita harus ngomong ya. Kalau di depan kamera oke lah kayak gini gitu di ya. Depan ada audiens. Tapi suatu saat kita dapat undangan untuk ngisi webinar lah. Webinar juga sebenarnya agak seremnya ketika open cam semua tuh. Betul. Sama tuh, saya juga kadang-kadang gugup juga, apalagi orang offline. Gimana cara ngatasinnya sebagai seorang introvert nih? Biasanya kalau webinar aja saya beres webinar 4-5 jam tidur. Langsung hibernasi, langsung tidur. Kalau misalnya acara offline, biasanya emang sehari sebelumnya saya siapin buat istirahat. Jadi nggak ngerjain apa-apa, cuma entertain aja gitu. Siapin mentalnya kayak main game seharian gitu misalnya kan. Nah baru besoknya event, ke jalan terus event gitu kan. 2-3 jam event, hibernasi lagi gitu. Ya gitulah, sosial baterainya habis kan gitu. Tapi untuk mengatasinya ya pede aja gitu. Karena pemalu dan introvert tuh dua hal yang berbeda. Iya. Soalnya nggak kelihatan kamu begitu di event, begitu ngisi acara nggak kelihatan kayak introvert. Mungkin kita udahnya kali ya. Orang nggak lihat kita ya. Orang nggak lihat setelahnya kita. Kan. Tolong jangan diganggu dulu, matiin terus diganti. Saya nggak ngechat beberapa orang gitu kan. Kalau ada yang ngechat saya diemin gitu kan. Kalau habis event gitu kan kadang. Karena capek emang jujur. Ya tapi gini, jangan jadiin, kita tahu kita introvert misalnya. Ya, apalagi kita udah ikutin tes MBTI bla bla bla. Oh, ada saya mah introvert. Jadi kalau ada misalkan diundang, mau nggak ngisi? Aduh, saya introvert. Nah itu malah membatasi diri kan, diri dari peluang gitu. Sebenarnya bisa juga ya, cuman gimana cara kita ngakalin supaya energi kitanya nggak terlalu terkuras gitu. Ya betul. Dan ya itu, pemalu tuh beda dengan introvert gitu. Justru orang pemalu tuh orang yang kepedean, Pak. Jadi saya malu takut diliatin orang. Emang orang bakal ngeliatin? Benar, setuju. Nggak juga kan, ya udah santai aja, pede aja, jalan aja gitu. Ya. Pengalaman paling menarik semenjak menjadi konten kreator, ada nggak apa gitu yang paling berkesan? Apakah itu komen-komennya atau ketemu orang yang tadinya ngobrol ya baru kenal di sosmed terus ketemu offline gitu? Okay. Yang paling menarik sebenarnya dari interaksi sama netizen sih. Karena ada dua tipe ya, ada yang emang serius banget gitu ya, ketika bikin konten entertain dia serius gitu nanggepinnya, dan itu lumayan, ada ternyata orang seperti ini. Dan juga ada orang yang ketika kita bikin konten serius menggurui, ngerasa lebih jago. Nah itu unik tuh, kayak kaget aja gitu. Beragam ya. Beragam kita nggak bisa memfilter juga ya. Saya pengen follower saya atau saya pengen audiens saya itu orangnya yang asik-asik aja, nggak bisa. Iya, dan kalau saya tuh nggak ngebatasin komen, Pak. Silahkan komen apapun, saya show semua komentar gitu. Iya sih. Ya kalau misalkan kita pengen dihargai sebagai orang yang bebas berpendapat, ya jangan batasin orang lain juga berpendapat gitu. Walaupun kadang-kadang nyebelin juga, sakit hati juga ya baca-baca. Ada paling aneh, ada nggak komentar paling aneh atau komentar paling aneh yang waktu itu sama Afif yang bikin konten disordered bahasa pemrograman kan gitu, kayak itu rame tuh. Itu ada yang komen kayak sebaiknya tidak menertawakan hal yang tidak perlu ditertawakan katanya. Buset. Bercanda doang. Ya bercanda doang, Bro. Lagian kita temenan juga gitu kan. Iya sih. Ya memang kadang-kadang ya
netizen yang nggak tahu konteks. Iya gitu. betul. Nah, ya Dan nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa ya, diwajarin juga. Silahkan aja berekspresi gitu, karena saya juga kan bebas berekspresi ya, kalian silahkan bebas berekspresi ke saya gitu. Ya selama masih mengikuti aturan yang nggak sara lah, Iya, terus betul. nggak bullying segala macam. Ya memang seru ya dunia Content creation ini. Dunia content creation ini. Sebelum kita bahas ke pertanyaan berikutnya, ini kebetulan tadi saya udah nanya ke viewer nih Kira ya. Oke. Coba kita baca dulu ya. Pertanyaan dari follower Pak Sandika. Benar. Ada beberapa pertanyaan ya, kita lihat nih yang menarik. Juga. Nah, ini nih bagus nih. Oh. M Fikri IF. Oke. Underscore. Anaknya informatika banget berarti ada IF. Iya ada IF. Nih kan dia bilang semester 6 atau 7 kan magang atau Betul. PKL. Semenakutkan itu enggak sih? Semenakutkan itu enggak sih ya. Waktu awal magang sih emang lumayan ini sih ya. Waktu awal magang kan onboarding tuh, pas disuruh on cam kan, pas on cam ternyata yang handle kita lumayan udah senior gitu kan. Kayak lumayan jiper juga gitu kan, karena kita mah masih anak kecil istilahnya. Dia pengalamannya pasti banyak gitu. Cuman setelah dijalani enggak juga gitu, enggak seseram itu. Emang segala sesuatu tuh terlihat menyeramkan ketika kita belum menjalaninya gitu ya. Kita ya. nggak tahu. Kayak saya mah orangnya sering modal nekat sih Pak. Jadi ya udahlah jalanin aja. Ternyata tidak semenyeramkan itu sih. Jadi buat teman-teman yang mau magang kayaknya jangan takut aja gitu, jalanin aja. Pernah nggak pada saat magang melakukan kesalahan? Misalnya jangan menghapus database production ya itu. Ya apalah, misalkan disuruh apa nggak deliver atau misalkan salah atau apa gitu. Kebetulan enggak sih, waktu magang bener-bener alhamdulillahnya berjalan dengan lancar semuanya gitu, sesuai yang diinstruksikan, terus outputnya dia suka juga gitu, beliau suka juga gitu, jadi semuanya jalan lancar. Cuma ada sih teman yang ketika magangnya bareng nih dia melakukan kesalahan gitu. Nah gimana perusahaan itu menangani anak magang yang nggak deliver? Yang nggak deliver. Menyeramkan tidak gitu? Di waktu itu kebetulan kesalahannya adalah orangnya kabur Bang. Jadi di WhatsApp nggak ngebales gitu. Saya juga nggak ngerti, udah dapat kesempatan magang ya, nggak komitmen gitu. Nggak, udah dapat kesempatan magang di tempat bagus gitu. Cuma dianya malah kabur gitu. Jadi ya udahlah, kata leadsnya juga udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Oh justru jadi nggak sempet dia dapat treatment apa gitu? Enggak dapet, karena orangnya juga kabur itu. Tapi ada juga yang ngelakuin kesalahan yang nggak deliver itu, nggak menyeramkan sih, dibawa asik sih kebetulan sama leadsnya gitu. Kayak katanya kan nggak beres tugasnya karena laptopnya panas. Terus kata leadsnya ya ngerjainnya di kulkas aja kalau gitu. Ya jadi dihandle dengan santai gitu. Ya. Iya. Okay. Jadi sebenarnya nggak semenyeramkan itu ya, Fikri ya. Nah ini ada juga dari Sabit GG. Gue GG kamu Sabit. Ini pertanyaan menarik nih. Tadi pertanyaan lu ya, pilih backend atau frontend, alasannya apa? Nah tadi kan pada saat kamu memutuskan untuk milih role tuh sama Afif ya, kamu frontend, Afif backend. Nah itu alasannya kenapa? Kenapa kamu milihnya frontend? Alasannya karena saya belum ngulik backend waktu itu. Jadi ngulik backendnya berjalan setelah magangnya justru. Kayak, wih ternyata saya nggak bisa nih skill ini, ada yang kurang di diri saya, baru saya ngulik gitu. Jadi alasan milih frontend yang pertama karena apa yang saya tulis, apa yang terlihat gitu kan. Kedua karena ya waktu itu bisanya baru itu gitu. Dan belajar backend setelahnya gitu. Jadi bisa juga. Menarik. Itu dia Sabit ya. Kita cari lagi. Nah ini dari Renaldi Dewanata sama S Floods. Nah ini mirip nih pertanyaan nih Ki. Yang si Renaldi dulu ya. Kang, untuk prodi sistem informasi ini kita anggap IT aja lah ya. Karena sebenarnya prodi kita kan teknik informatika. Secara umum nih, fokus pembelajarannya apa aja yang perlu diperkuat. Jadi cerita tentang sebelum masuk tuh kira-kira kita harus nguatin apa. Sama pertanyaannya Floods nih. Saya kan maba informatika, nggak tahu apa dalam perkuliahan. Nah ini harus nyiapin apa di awal? Nah itu. Kira-kira. Nyiapin apa? Jujur saja nggak banyak nyiapin. Dari orang yang kita nggak punya persiapan apa-apa kan? Iya. Nah kira-kira kalau misalkan kita balik lagi dan dikasih pengetahuan untuk nyiapin sesuatu, kira-kira kamu nyiapin apa? Nyiapin mental pasti gitu. Nyiapin mental untuk kuliah gitu. Terus nyiapin basic knowledge mungkin ya, kayak di kampus kita nih belajarnya apa aja gitu.
Kan kurikulum mah ada gitu di website prodinya kampusnya masing-masing gitu. Jadi dipelajari gitu. Nanti semester 1 saya bakal belajar apa gitu. Di semester 2 nanti saya bakal belajar apa gitu. Terus semester 3 sampai lulus tuh apa aja sih mata kuliahnya, dan terus kita cek nih kira-kira mata kuliahnya tuh akan nge-leads kita ke role apa nanti di kerjaannya gitu. Terus ya itu pilih teman tadi. Jadi emang harus pintar-pintar pilih teman, tapi jangan pelit kenal orang gitu. Itu sih yang harus disiapin. Koneksi sama basic knowledge tentang kuliah berarti. Ya, betul. Karena apa ya? Banyak juga yang masuk kuliah aja gitu. Betul, padahal cara cari informasinya itu udah ada gitu. Ada. Itu sangat terbuka publik malah. Umum banget gitu, bisa tinggal dicari di internet. Ya jadi buat calon-calon maba IT atau yang baru masuk nih kan lagi kuliah semester 1 atau bahkan belum mulai ya. Jangan kayak kami gitu. Cari tahu dulu aja, minimal buka website kampus, lihat kira-kira mata kuliah semester 1 apa aja. Iya, jangan terlalu blind lah. Belajarnya apa. Itu dia. Pertanyaan terakhir. Ini tadinya mau saya jadiin pertanyaan penutup, tapi udah ditanya nih sama Diba. Tips dan motivasi buat yang sedang belajar dunia IT. Oke. Tips dan motivasi buat yang sedang belajar dunia IT. Tipsnya mungkin jangan males, harus mau ngulik. Jadi harus bisa jadi pembelajar seumur hidup lah istilahnya. Jadi emang harus rajin belajar, rajin ngulik. Motivasinya duitnya gede. Jadi ya salah satu dari banyak bidang yang ya mau nggak mau kita lihat ya. Iya. Walaupun sekarang ada mungkin isu-isu segala macam, saya masih tetap bisa bilang ini termasuk yang high income. Betul. Karena dan juga kerjaannya ya, kalau ini preferensi sih. Motivasinya adalah kerjaannya menyenangkan kok gitu. Kerjanya menyenangkan, ngobrol sama orang-orang yang lingkungannya sama gitu kan di bidang tech gitu. Terus kita ngulik bareng, terus kita nge-problem solve bareng gitu. Dan satu lagi tips berarti harus senang problem solving. Ya karena tiap hari kita ketemu masalah ya. Karena ngoding tuh bukan jadi kuli ketik gitu tuh. Kita tuh bukan ngetingin codingan, tapi kita tuh memecahkan masalah orang. Kan katanya kita harus bisa nge-solve dulu di kepala kita, baru diketik. Iya betul. Itu yang bedain programmer sama tukang ketik Microsoft Word. Iya benar. Oke deh Kang Kira ya. Berikutnya paling apa nih nextnya? Apa yang lagi dikerjain atau mau dikerjain ke depannya, atau harapan yang ingin dicapai nih? Oke, nextnya semoga di awal 2025 ada demo game yang rilis nantinya. Jadi nanti ditunggu aja teman-teman. Buat yang mau searching nama game studionya apa? Nama game studionya Samudra Interaktif. Yeah. Ya, siapa tahu ada yang tertarik, siapa tahu ada game company yang mau invest. Boleh juga tuh, silahkan dihubungi aja. Samudra Interaktif. Masih di tahun ini, berarti ini sisa berapa bulan? 3-4 bulan lagi. Mau rilis? Asik. Enggak, rilis demo aja dulu. Buat ini tes market. Ya, silakan dinantikan Samudra Interaktif. Kalau tips tadi udah ya. Paling tadi tipsnya untuk yang mau jadi konten kreator nih. Kira-kira gimana? Masih menarik nggak nih tech konten kreator? Masih menarik sih sebenarnya, karena masih banyak yang bisa dibahas tentang teknologi ini gitu. Dan mungkin kalau tipsnya adalah mulai aja dulu gitu. Karena satu-satunya penghambat orang untuk konten adalah takut jelek kontennya, takut nggak ada yang nge-dislike gitu, atau takut ada yang ngehujat dan lain sebagainya. Biarin aja gitu. Tadi ya aku kan bilang juga gitu, orang pemalu tuh justru orang yang kepedean gitu kan, takut diliatin orang jelek kontennya lah, atau kalau mau biar nggak dinyinyirin sama teman-teman terdekat, bikin akun baru deh buat bikin konten doang gitu. Karena bikin akun kan gratis juga gitu. Iya benar. Ya jadi sebenarnya kalau pengen jadi konten kreator ya masih apa ya istilahnya nih, saat yang tepat sih untuk jadi konten kreator ya, karena menurut saya sih sayang gitu kalau misalkan kita melewatkan dunia internet dan teknologi saat ini. Betul. Nggak manfaatin secara maksimal. Jadi manfaatin segala resource yang ada untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin juga gitu. Ya sambil jangan lupa juga untuk upgrade diri kita juga. Betul. Ya, skill, kemampuan fisik nih. Kang Kira juga sekarang lagi semangatnya workout nih. Programmer anti mager. Lagi sering olahraga ya sekarang ya. Lagi seminggu 6 kali. Ngeri. Iya. Apa tujuannya apa? Tujuannya
jadi programmer terkuat di muka bumi. Iya itu yang kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang kita tuh udah stigma kali ya programmer. Betul, programmer mager-mageran duduk gitu. Makanya kan saya mau coba break dengan programmer anti mager. Ya, jadi ya ayo mau sama-sama kita hashtag programmer anti mager ya. Betul. Olahraganya apapun yang penting jangan duduk seharian. Jangan duduk doang gitu. Tiduran seharian ya, berolahraga. Bagian olahraga sehari sejam juga cukup kok gitu. Cukup, lebih dari cukup. 30 menit sehari. 30 menit sampai 1 jam cukup gitu. Saya juga biasanya di gym cuma sejam pulang gitu kan. Betul. Sisanya ngoding lagi. Setuju. Ya, jadi itu ayo para programmer jangan malas-malas berolahraga ya. Betul. Itu bagian dari upgrade diri juga soalnya, Pak. Iya, betul. Ya, jadi selain tadi saya bilang selain knowledge fisik ke atas, badan kita juga harus. Betul. Karena manfaatnya banyak. Ya, teman-teman udah pada tahu sebenarnya manfaat olahraga, cuman ya mager aja. Mager aja gitu. Itu dia, sekali lagi terima kasih Kang Kira udah mampir ke sini. Udah berbagi juga sama teman-teman, mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, tadi ada pertanyaan yang belum kejawab, langsung tanyain aja. Saya tulis semua sosial medianya di bawah. Jangan lupa di follow TikToknya, Instagramnya, dan juga YouTube-nya ya. Iya. Itu nanti linknya semua ada di deskripsi video di bawah ya. Ya jadi sekali lagi itu aja. Saya tutup dan seperti biasa jangan lupa titik koma. Ya, bye-bye. Thank you. Makasih Kira. Thank you, Pak.